Bab 2776, tidak bisa kabur. Seolah-olah Tianlei Guo memiliki semacam hubungan dengan telapak tangan guntur yang dia latih bersamanya. Bisakah memakan buah guntur ini membuat telapak guntur menjadi lebih kuat? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Kali ini, Daji berteriak. Ketika dia melihat Dev tidak bergerak, dia takut sesuatu akan terjadi pada Dev. Tidak apa-apa, Dev menyingkirkan buah guntur langit, lalu melompat keluar dari lubang yang dalam. Siti Qiao dan wanita tua itu memandang Dev dengan ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka. Bagaimana, sekarang apakah kamu yakin aku bisa memetik buah guntur ini sendiri? Kamu hanya perlu keluar dan mencari cara untuk menahan anggota keluarga Ning. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memetiknya, tetapi kamu juga telah melihat harga memetik buah guntur langit, jadi aku tidak bisa membaginya secara merata. Denganmu, paling banyak 37, aku akan mengambil 7 dan memberimu 3. Dev berkata pada Siti Qiao dan wanita tua itu. Faktanya, Dev tidak bermaksud memberikan apapun kepada mereka alasan mengapa dia mengatakan ini hanya untuk membuat Siti Qiao semakin mempercayai kata-katanya. Selain itu, Dev juga tahu bahwa dia tidak dapat memetik 10 buah petir ini, meskipun dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, meskipun tubuh fisiknya sangat kuat. Tetapi jika dia memetik 10 buah Sky Thunder, kekuatan guntur dan kilat mungkin akan mengubahnya menjadi abu. Siti Qiao memandang Dev, lalu menatap wanita tua itu, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo ambil 3, tapi kamu harus mempercepat, kami khawatir kami tidak akan bisa menunda Ning Kaichen lama-lama." Tanda seru petik 2. Siti Qiao tahu bahwa mereka hanya bisa mengandalkan kebohongan untuk menahan Ning Kaichen, dengan kekuatan mereka bahkan tidak bisa menahan tamparan Ning Kaichen. Tapi kebohongan tidak bisa menipu dalam waktu lama, jadi dia ingin Dev segera. "Jangan khawatir." Dev mengangguk. Melihat ini, Siti Qiao membawa wanita tua itu keluar gua. Lebih besar dari. Tuan Dev, apakah Anda benar-benar percaya dengan jembatan batu besi ini? Jika Anda terluka parah saat mencoba memetik buah guntur langit, jembatan besi batu itu tidak akan pernah melepaskan Anda. Daji membujuk Dev. Dev mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya? Aku juga tidak akan memberinya buah guntur langit. Kalian bertiga akan segera mencari jalan keluar lain di dalam gua. Seperti kata pepatah, hanya akan ada satu jalan keluar di gua Raja Elang Petir. Selama aku menemukan jalan keluar lain, aku akan melarikan diri melalui pintu keluar lain setelah memetik buah guntur langit." Setelah mendengar ini, ketiga pencuri monster itu menyadari bahwa Da Fei Yuan telah membuat rencana, jadi mereka mengangguk dan mulai mencari jalan keluar lain. Dev menarik napas dalam-dalam dan melompat menuju pohon guntur langit lagi. Saat ini, di luar gua Raja Elang, pertempuran masih berlangsung. Untuk mencegah para biksu ini memasuki gua Raja Elang, semua monster-monster itu menyerang dengan putus asa. Ning Kaichen dan elang petir besar yang haus darah juga bertarung dengan sengit, dan sulit untuk menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Siti Qiao dan wanita tua itu keluar dari gua. Tidak ada yang memperhatikan mereka, jadi mereka juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Namun, kali ini Siti Qiao dan wanita tua itu mulai menyebarkan berita itu secara diam-diam. Katakan padanya bahwa para biksu yang dibawa dari pesawat tidak boleh menggunakan seluruh kekuatan mereka dan menghemat kekuatan mereka untuk mencegah keluarga Ning memonopoli buah guntur langit. Orang-orang ini awalnya dibawa oleh Siti Qiao, jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Siti Qiao, mereka mulai melepaskan, tidak lagi berkontribusi, dan masing-masing dari mereka menghemat kekuatan mereka. Kali ini, hanya anggota keluarga Ning yang tersisa berjuang untuk bertarung dengan monster-monster itu. Ning Kaichen melihat bahwa dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama dan tidak bisa membunuh elang petir besar yang haus darah dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa berteriak, "Elder Si, cepat bawa 2 orang untuk membantuku. Ayo bunuh level 8 ini binatang gabungan terlebih dahulu. Dibunuh oleh Thunder Eagle yang haus darah dari Pin. Tuan Ning, jika Anda bertahan saja, kami tidak bisa kabur." Si Tai Qiao berteriak. Bab 2777, istirahat sementara. Ning Kaichen, setelah memaksa elang petir besar yang haus darah itu pergi dengan satu telapak tangan, melihat ke arah Siti Qiao dan yang lainnya. Ketika dia melihat ini, dia langsung marah. Dia melihat Siti Qiao dan para biksu sedang memancing di perairan yang bermasalah, dan tidak ada yang membantu sama sekali. Bahkan seorang kultivator Fusion Realm tingkat ke-7, ketika menghadapi monster dengan level yang sangat rendah, benar-benar melakukan setiap gerakan, terlihat jelas bahwa dia sedang bertindak. Lihatlah orang-orang dari keluarga Ning, semuanya berkelahi dengan luka di sekujur tubuh, dari belasan orang yang mereka bawa, hanya tersisa 5 atau 6. Ini hampir membuat Ning Kaichen marah sampai mati, jadi dia melompat dari udara ke jembatan batu besi. "Si, apa yang kamu lakukan? Kalian banyak sekali, tapi tidak ada satupun yang melakukan apa-apa?" Ning Kaichen bertanya pada Siti Qiao dengan marah. "Tuan Ning, siapa bilang kita tidak bisa berkontribusi lagi? Sebagian besar monster ini dibunuh oleh kita." Siti Qiao tidak mengakuinya sama sekali. Sekarang semua monster-monster ini hampir terbunuh,
mari kita bekerja sama untuk membunuh elang petir haus darah yang berada di alam fusion tingkat ke-8. Lalu kita akan masuk ke dalam gua dan membagi buah petir hari itu. Kata Ning Kai Chen. Ketika Siti Qiao mendengar ini, dia mendengus dalam hatinya. Dia sudah lama tahu bahwa tidak ada ratusan buah guntur langit di dalam gua. Bahkan jika dia membunuh elang guntur yang haus darah paling kuat, Ning Kai Chen tidak akan mampu melakukannya. Ikuti dia, bagilah buah guntur surgawi. Hanya saja Siti Qiao belum bisa mengikuti Ning Kai Chen ke jalan buntu. Dia perlu menstabilkan Ning Kai Chen terlebih dahulu dan mencegahnya memasuki lubang untuk memberi waktu bagi Dev. Tuan Ning, bukannya saya tidak membawa orang bersamamu untuk membunuh elang petir yang haus darah. Hanya saja elang petir yang haus darah itu terlalu kuat. Selain Anda, siapa di antara kami yang merupakan lawan dari elang petir yang haus darah? Lagi pula, kami hampir kehabisan tenaga sekarang. Sekalipun kami membantu, kami tidak bisa membantu banyak. Menurutku lebih baik kita istirahat dulu. Setelah kita istirahat, kita bisa menyerang bersama dan membunuh Thunder Eagle yang haus darah. Siti Qiao berpura-pura lemah dan berkata. Ning Kai Chen memandang Siti Qiao, belum lagi marah. Tapi meskipun dia marah, sekarang bukan waktunya untuk berselisih dengan Siti Qiao. Elang petir besar yang haus darah belum terbunuh. Jika Ning Kai Chen menyerang Siti Qiao, mereka semua mungkin mati di bawah cakar elang petir yang haus darah ini. Oke, ayo istirahat dulu. Ning Kai Chen mengangguk tak berdaya. Dan elang petir besar yang haus darah itu juga sedang berdiri di atas pohon besar dan sedang beristirahat. Selama orang-orang seperti Ning Kai Chen tidak memasuki gua, elang guntur yang haus darah ini tidak akan bisa mengambil inisiatif. Misinya adalah melindungi buah guntur langit. Jika buah guntur langit baik-baik saja, tidak perlu khawatir tentang apapun. Ketika Raja Elang Guntur kembali, akan mudah ditangani. Untuk sesaat, teriakan pembunuhan menghilang, dan semua biksu dan monster beristirahat dalam persetujuan diam-diam. Siti Qiao sangat cemas saat ini, berdoa dalam hatinya agar Dev segera memetik buah guntur langit. Dia ingin membuat kekacauan setelah Dev mengambil buah guntur langit, dan bertarung dengan monster-monster itu, sehingga Dev bisa keluar dari gua Raja Elang dengan selamat tanpa diketahui oleh orang lain. Pada saat ini, Dev, yang berada di dalam gua, telah lama kehilangan seluruh tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan, dan tubuhnya benar-benar menghitam karena petir, namun meski begitu, tubuh Dev tidak terluka. Aku baru saja mendapat 2 buah Sky Thunder, dan sekarang seperti ini. Aku mungkin harus memilih paling banyak 1. Aku khawatir tubuhku tidak akan mampu menahannya. Dev dapat merasakan organ dalam tubuhnya berjatuhan dan berlari kencang di bawah sambaran petir. Tuan Dev, kami menemukan jalan keluar lain. Saat ini, 3 pencuri hantu berlari dengan gembira. Ternyata setelah pencarian yang cermat, mereka akhirnya menemukan jalan keluar yang sangat tersembunyi. Setelah menemukan pintu keluar, 3 pencuri hantu datang melapor. Bab 2778, melarikan diri. Ketika Dev mendengar bahwa 3 pencuri hantu telah menemukan jalan keluar lain, dia merasa lega. Bahkan jika anggota keluarga Ning menyerbu masuk, Dev dapat melarikan diri. Aku sedang memetik buah guntur langit. Ayo mundur. Kekuatan guntur dan kilat di pohon guntur langit terlalu abnormal. Dev berencana mundur setelah memetik buah guntur langit. Bagaimanapun, tubuhnya tidak dapat lagi menahan pemboman berulang kali dari pohon guntur langit. Tuan Dev, apakah tubuh Anda masih dapat menahannya? Pastikan saja tidak terjadi kecelakaan. Sanji melihat penampilan gelap Dev dan bertanya tanpa sadar. Dia takut jika sesuatu terjadi pada Dev, mereka bertiga juga akan mati. Kakak ketiga, apa yang kamu bicarakan? Tuan Dev pasti baik-baik saja. Daji memarahi Sanji dengan keras, lalu menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, melihatmu sekarang, aku khawatir kamu telah mencapai batasmu. Jangan memaksakan dirimu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Setelah Dev selesai berbicara, dia menuju buah guntur langit lagi. Sebelum Dev bisa mengambil buah guntur langit, sambaran petir menyambar dari pohon guntur langit. Dev mengertakkan gigi dan merasakan sakit yang disebabkan oleh kekuatan guntur dan kilat. Dia mengambil buah guntur langit dan menariknya dengan kuat. Gemuruh. Tepat setelah Dev memperoleh buah guntur, sambaran petir lainnya menyambar Dev. Kali ini, tubuh Dev jatuh dengan keras ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Tuan Dev. Melihat ini, 3 pencuri hantu buru-buru berlari. Mundur, cepat. Dev sangat lemah dan berkata kepada 3 pencuri hantu. Setelah melihat ini, ketiga pahlawan pencuri pantom dengan cepat mengangkat Dev dan bergegas menuju pintu keluar lainnya. Saat ini, semua orang di luar gua masih beristirahat, dan Thunder Eagle yang haus darah tidak melancarkan serangan, kedua pihak hanya menduduki wilayah mereka dengan damai. Kurang dari bear lebih besar dari namun segera, Thunder Eagle yang haus darah yang sedang beristirahat di pohon tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Sambil menangis, elang petir besar yang haus darah langsung naik ke langit. Ning Kai Chen terkejut dan dengan cepat mempersiapkan gerakannya, bersiap untuk menangkis serangan elang petir yang haus darah. Tapi elang petir yang haus darah mengepakkan sayapnya dan bergegas ke dalam gua dengan cepat, tidak menyerang Ning Kai Chen dan yang lainnya sama sekali.
Melihat elang petir yang haus darah terbang ke dalam gua dengan panik, Ning Kaichen sedikit bingung, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan elang petir yang haus darah. Siti Qiao di samping melihat elang petir yang haus darah terbang ke dalam gua, dan segera berteriak dalam hati tidak bagus. Dev masih memetik buah guntur langit di dalamnya. Jika elang guntur yang haus darah dibiarkan terbang, Dev pasti akan hancur. Rencana mereka untuk membagi buah guntur langit secara merata akan berakhir. Siti Qiao mengedipkan mata dan mengikuti wanita tua itu ke dalam gua dengan cepat. Ketika Ning Kaichen melihat Siti Qiao berani mengikuti Thunder Eagle yang haus darah ke dalam gua, dia segera merasakan ada yang tidak beres dan bergegas masuk bersama yang lain. Semua orang mengikuti elang petir yang haus darah dan bergegas ke gua Raja Elang melihat pohon guntur langit di depan mereka, banyak biksu menghela nafas. Namun setelah Thunder Eagle yang haus darah memasuki gua, ia tidak berhenti di Sky Thunder Tree, melainkan mengejarnya ke arah lain. Semua orang terkejut saat melihat elang petir yang haus darah terbang menjauh. Saya tidak mengerti apa yang dilakukan elang guntur yang haus darah ini, mengapa dia tidak menjaga pohon guntur langit di sini? Namun, melihat buah psikis di pohon, tidak ada yang memperhatikan elang petir yang haus darah. Mereka melompat satu persatu, ingin memetik buah petir hari itu. Adapun Siti Qiao, melihat Dev dan 3 pencuri hantu tidak lagi berada di dalam gua, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Ketika dia melihat hanya ada 7 buah Sky Thunder yang tersisa di pohon, Siti Qiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, sialan, aku tertipu. Anak ini mengambil 3 buah Sky Thunder dan melarikan diri. Dan ketika Ning Kaichen melihat buah guntur langit yang hilang dari pohonnya, dia juga mengerti mengapa Siti Qiao berada di luar gua dan menunda waktu. Bab 2779, Hancur. Siti Qiao, beraninya kamu berkolusi dengan orang lain untuk berbohong padaku dan menyelinap ke dalam gua untuk memetik buah guntur langit. Ning Kaichen sangat marah, dan aura berdarah dan kuat langsung menyelimuti Siti Qiao dan wanita tua itu. Ning Kaichen sangat marah, dan aura berdarah dan kuat langsung menyelimuti Siti Qiao dan wanita tua itu. Merasakan aura Ning Kaichen, Siti Qiao berubah menjadi hijau karena ketakutan. Jika Ning Kaichen memiliki niat membunuh, hanya sebuah pikiran akan membunuh mereka tanpa tempat pemakaman. Bagaimanapun, jarak antara alam mereka terlalu besar, hanya menggunakan aura yang kuat dapat menghancurkan Siti Qiao dan keduanya menjadi bubur. Tuan Ning, tenanglah, saya juga ditipu oleh Dev. Untungnya, dia hanya memetik 3 buah guntur langit. Masih banyak lagi di pohon itu. Semuanya diberikan kepada Tuan Ning. Saya tidak akan memperjuangkannya. Siti Qiao buru-buru mengikuti Ning Kaichen untuk meminta maaf. Setelah mendengarkan kata-kata Siti Qiao, Ning Kaichen mengatur napas. Untungnya, Dev tidak memetik banyak. Jika Dev memetik semua buah guntur, Ning Kaichen pasti akan membunuh Siti Qiao. Pada saat ini, beberapa biksu telah melompat ke pohon guntur langit, dan kemudian mengulurkan tangan untuk memetik buah guntur. Namun saat tangannya hendak menyentuh buah guntur langit, tiba-tiba beberapa guntur dan kilat menyambar di pohon guntur langit. Segera setelah itu, semua biksu tersambar petir dan jatuh dari pohon guntur. Para biksu yang memiliki kekuatan langsung dibombardir dan diubah menjadi sampah. Beberapa biksu yang kuat tubuhnya tertusuk dan kehilangan nafas, hanya menyisakan satu mayat. Melihat pemandangan ini, semua biksu yang bersemangat tercengang. Mereka semua melihat buah guntur langit di pohon guntur langit dan tidak lagi memiliki dorongan awal. Mereka juga mengerti kenapa elang petir yang haus darah sudah tidak ada lagi. Kekuatan guntur dan kilat di pohon petir bisa menakuti banyak orang. Cermin binatang yang menguntungkan. Ning Kaichen berteriak, dan segera seseorang dari keluarga Ning menyerahkan cermin perunggu itu. Ning Kaichen mengambil cermin perunggu dan berencana berperang secara langsung. Dia tahu bahwa elang petir yang haus darah pasti sedang mengejar Dev yang baru saja memetik buah guntur langit, jadi dia ingin memanfaatkan celah ini untuk segera memetik beberapa buah guntur langit. Ning Kaichen melompat dengan cermin perunggu, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil buah guntur langit. Gemuruh. Sambaran petir menyambar, dan Ning Kaichen dengan cepat mengeluarkan cermin perunggu untuk memblokirnya di depannya. Petir menghantam cermin perunggu dengan keras, dan kekuatannya langsung dipantulkan. Meskipun Ning Kaichen tidak langsung terkena petir, kekuatan petir yang mengenai cermin perunggu membuat tubuh Ning Kaichen tenggelam dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke bawah. Semua orang melihat Ning Kaichen menggunakan cermin perunggu di tangannya untuk dengan mudah memetik buah guntur langit. Mereka semua iri, tetapi mereka tidak berani merebutnya. Sebagai biksu tingkat 8 dari alam fusion, Ning Kaichen tidak mereka bisa tangani itu. Setelah menyingkirkan buah guntur langit, Ning Kaichen mengambil cermin perunggu dan terbang ke langit lagi. Kali ini, Ning Kaichen dengan cepat mengambil buah guntur langit, lalu dengan cepat mundur. Namun meski begitu, tidak ada gunanya. Sambaran petir langsung menyambar dari pohon guntur langit.
Ning Kaichen mengulangi trik lamanya dan menggunakan cermin perunggu untuk memblokir serangan petir. Tapi setelah hantaman ini, sambaran petir dan kilat lagi menyambar dari pohon guntur langit. Ning Kaichen mencengkeram cermin perunggu itu erat-erat dan memblokirnya di depannya lagi. Gemuruh. Setelah suara keras, meskipun kekuatan guntur dan kilat terpantul, cermin perunggu di tangan Ning Kaichen telah pecah berkeping-keping. Serangan balik yang besar membuat Ning Kaichen terlihat sangat jelek. Jatuh kembali ke tanah, Ning Kaichen melihat ke cermin perunggu yang pecah dan merasa patah hati. Ini adalah pusaka keluarga Ning mereka, dan hancur seperti ini. Ning Kaichen tidak mengerti. Dia menggunakan cermin perunggu untuk melawan dan berhasil memetik 2 buah Sky Thunder. Tapi apa yang diandalkan oleh Dev, yang melarikan diri untuk memetik 3 buah Sky Thunder? Bab 2780, Pterosaurus datang untuk menyelamatkan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ning Ken melihat ke cermin perunggu yang pecah, melihat ke buah Sky Thunder di pohon Sky Thunder, dan bertanya. Ning Kaichen juga dengan enggan lupa untuk melihat buah guntur langit, dan melambaikan tangannya untuk terakhir kalinya dan berkata, mundur, ayo cepat keluar dari sini. Ning Kaichen tahu bahwa tanpa cermin perunggu, mereka tidak akan bisa memetik buah guntur langit. Sekarang Ning Kaichen akhirnya tahu mengapa Raja Elang Guntur berani meninggalkan gua Raja Elang dan hanya mengirim Elang Guntur yang haus darah dari alam fusion tingkat 8 untuk menjaganya. Kekuatan guntur dan kilat di pohon guntur langit sangat sulit ditahan oleh orang awam, saya khawatir akan sulit memanjat pohon untuk memetik buah sebelum masa kesusahan besar. Ning Kaichen mendapat 2 buah guntur langit, lalu buru-buru meninggalkan gua Raja Elang bersama beberapa anggota keluarga Ning yang tersisa. Siti Qiao dan para biksu menatap kosong ke arah pohon guntur langit, hati mereka dipenuhi keengganan dan keserakahan. Hari itu buah guntur ada di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya, ini adalah hal yang paling menyakitkan. Akhirnya, 2 biksu lagi tidak tahan godaan dan meledak dengan seluruh aura mereka, bergegas menuju buah guntur langit. Tapi sebelum mereka bisa menyentuh buah guntur langit, mereka disambar petir dan menghilang ke udara. Kali ini, semua orang jujur dan tidak ada yang berani mencoba. Ayo pergi. Siti Qiao menghela nafas dan berjalan keluar gua dengan ekspresi tidak berdaya. Ketika biksu lain melihat ini, mereka hanya bisa mengikuti mereka karena mereka tidak bisa memetik buah guntur langit, mereka mencari kematian jika tetap di sini. Jika Thunder Eagle yang haus darah kembali, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, Dev sedang digendong oleh 3 pencuri hantu dan berlari ke depan dengan putus asa. Di belakang mereka ada elang petir besar yang haus darah mengejar mereka. Elang guntur yang haus darah sangat cepat dan akan menyusul mereka. Sial, halo semuanya, kenapa kalian selalu mengejar kami? Daji mengumpat dengan keringat yang bercucuran. Pasti karena aku memetik buah guntur langit. Jika kita terus seperti ini, tidak ada yang bisa bertahan. Dev berkata dengan sangat lemah. Dev menghabiskan banyak kekuatan spiritual untuk memetik ketiga buah guntur ini. Sekarang dia lemah, dia tidak bisa menghadapi elang guntur yang haus darah ini. Adapun ketiga pahlawan pencuri pantom, mereka bahkan kurang mampu menghadapi Thunder Eagle yang haus darah di alam fusion tingkat ke-8. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak disusul, beberapa suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Beberapa orang mendongak dan melihat 3 pterosaurus besar menukik ke arah mereka. Salah satu pterosaurus mengayunkan sayapnya dengan ringan, membuat Dev dan yang lainnya terbang ke punggungnya. Kemudian pterosaurus berkepala 3 itu terbang ke depan dengan cepat. Thunder Eagle yang haus darah awalnya hendak mengejar, tapi sekarang tertinggal lagi. Melihat Dev dan orang lain yang diselamatkan oleh pterosaurus, elang petir yang haus darah menangis dengan marah, lalu berbalik dan terbang kembali. Duduk di belakang pterosaurus, Dev dan 3 pencuri hantu menghela nafas lega. Jika ketiga pterosaurus ini tidak muncul, mereka akan dimakan oleh elang petir yang haus darah. Dan elang petir haus darah yang terbang kembali ke gua Raja Elang menemukan bahwa buah guntur langit telah hilang lagi, jadi ia dengan marah mengepakkan sayapnya dan mengusirnya keluar gua. Dev dan yang lainnya diselamatkan oleh pterosaurus dan melarikan diri. Tapi Siti Qiao dan yang lainnya tidak seberuntung itu, tak lama kemudian Siti Qiao dan para biksu dikejar oleh elang petir yang haus darah. Pada saat ini, para beku ini melarikan diri ke segala arah, dikejar oleh elang petir yang haus darah. Hingga ratusan biksu melarikan diri dari wilayah Thunder Eagle yang haus darah, jembatan batu besi, dan pesawat udara, tidak banyak yang selamat. Namun, Siti Qiao dan wanita tua itu sama-sama sangat beruntung, meski sangat malu, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Para biksu yang tersisa di Siti Qiao hanya bisa mengandalkan kaki mereka untuk berjalan menuju Kabupaten Jialing, orang-orang ini semua berada dalam kondisi yang menyedihkan, seolah-olah mereka sedang mengemis makanan. Bab 2781, Berani dan Banyak Akal. Dev dan 3 pencuri hantu duduk di atas pterosaurus dan segera menyusul Liu Ruyan dan yang lainnya. Melihat ini, Dev meminta pterosaurus turun dan menurunkannya.
Lagi pula, tempat ini tidak terlalu jauh dari Kabupaten Jialing, akan terlalu mewah untuk pergi ke Kabupaten Jialing dengan Pterosaurus. Terima kasih banyak. Dev mengelus kepala Pterosaurus dan berkata. Pterosaurus itu meraung, sepertinya merespons Dev, lalu melebarkan sayapnya dan terbang. Dev, kamu baik-baik saja? Liu Ruyan bertanya dengan sedih saat dia melihat ekspresi malu Dev. Aku baik-baik saja, Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, tubuh Anda sangat lemah. Mengapa Anda seperti ini? Tetua ketiga melihat bahwa Dev tidak memiliki luka di tubuhnya, tetapi nafasnya sangat lemah, jadi dia bertanya dengan bingung. Tuan Dev melakukan ini karena dia memetik buah guntur hari itu. Pohon guntur sangat tidak normal pada hari itu sehingga mampu memancarkan kekuatan guntur dan kilat untuk membombardir mereka yang memetik buah guntur. Kata Daji. Apa, Tuan Dev, apakah Anda memetik buah guntur langit? Setelah mendengar ini, Yihe bertanya dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Raja Elang Guntur memiliki kemampuan untuk mengatasi kesengsaraan, dan Dev hanya berada di alam fusion tingkat kedua, bagaimana dia bisa memetik buah guntur langit? Selain itu, kekuatan guntur dan kilat Lei Su hari itu juga sangat kuat. Bahkan jika dia berada di puncak alam fusion, dia akan terluka parah jika terkena. Namun, Dev tidak terluka, tetapi napasnya lemah. Dev mengangguk, saya memilih 3. Jika kekuatan petir dari pohon guntur tidak senormal hari itu, saya mungkin bisa memilih beberapa lagi. Mendengar kata-kata Dev, yang lain tidak bereaksi banyak. Lagi pula, mereka tidak mengetahui kekuatan pohon guntur hari itu. Tapi mata Yihe membelalak dan dia berkata dengan wajah tidak percaya, Tuan Dev, Anda benar-benar memetik 3 buah guntur. Luar biasa, bukankah Raja Elang Guntur menghentikan Anda? Raja Elang Guntur tidak ada di sini sama sekali. Dia seharusnya pergi ke Kabupaten Jialing, jadi aku bisa berhasil. Dev menjelaskan. Tetapi meskipun Raja Elang Guntur tidak ada di sini, mustahil untuk tidak mengirimkan Elang Guntur haus darah lainnya untuk menjaganya. Terlebih lagi, kekuatan guntur dan kilat di pohon guntur hari itu juga sangat menakutkan. Yihe tidak dapat memahami bagaimana Dev, seorang biksu di alam fusion tingkat kedua, dapat menahan serangan petir itu. Dev hanya memberitahu Kaisar Iblis Yihe apa yang dia katakan, termasuk menggunakan jembatan batu besi untuk menahan keluarga Ning. Setelah mendengar kata-kata Dev, Yihe tidak bisa tidak mengaguminya. Dev berani dan banyak akal, tidak sembrono. Namun, merupakan keajaiban bahwa tubuh fisik Dev dapat menahan berbagai serangan guntur dan kilat dari pohon guntur langit. Tuan Dev, mohon jangan sebarkan berita bahwa Anda mendapatkan buah guntur langit. Jika disebarkan di konferensi master kedokteran, pasti akan menimbulkan banyak masalah. Tetua ketiga mengingatkan Dev. Ya, itu tidak bisa disebarluaskan. Jika Raja Elang Guntur mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang hanya kita yang mengetahuinya, jadi kita harus merahasiakannya dan jangan menceritakannya. Kata Yihe. Jangan khawatir, ketiga saudara kita pasti tidak akan memberitahu siapapun. Hanya saja kedua tetua Sekte Fei Tian tahu tentang Tuan Dev yang memetik buah guntur langit. Jika mereka juga pergi ke Kabupaten Jialing, mereka tidak akan bisa melakukannya. Sampaikan beritanya, itu bocor. Kata Daji. Ini agak merepotkan. Jika tidak berhasil, kami akan menunggu di luar Kabupaten Jialing dan menunggu para tetua dari Sekte Fei Tian. Jika mereka mengetahuinya, kami akan membunuh mereka secara langsung dan membiarkan mereka menyimpan rahasia di perut mereka. Mata Liu Ruyan bersinar dengan cahaya dingin. Demi Dev, Liu Ruyan bersedia melakukan apa saja. Mungkin jembatan batu besi telah dimakan oleh elang petir yang haus darah. Ayo masuk ke Kabupaten Jialing dulu, kata Dev. Beberapa orang mengangguk dan kemudian mulai berjalan ke arah Kabupaten Jialing. Bab 2782, Isa baik-baik saja. Sekte Kuali Giok. Setelah Dev dan yang lainnya meninggalkan Sekte Kuali Giok, Niheng bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh Sekte Kuali Giok. Karena ini adalah pertama kalinya dia mengelola sebuah sekte, Niheng merasa sedikit kewalahan. Elder Ni, ada seorang gadis di luar sekte yang mengatakan dia ingin bertemu Tuan Dev. Seorang murid Sekte Kuali Giok berjalan ke aula dan berkata kepada Niheng. Nona. Niheng sedikit mengernyit dan segera berdiri dan berjalan keluar. Karena dia bertemu Dev, Niheng tidak berani mengabaikannya. Meskipun Dev tidak ada di sini, jika gadis ini adalah teman Dev, jika dia mengabaikannya, dia akan mendapat masalah. Niheng keluar dari sekte dan melihat seorang gadis dengan pakaian compang camping, dengan wajah yang sangat jelek dan beberapa bekas luka di tubuhnya. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari Tuan Dev? Niheng bertanya pada gadis itu. Namaku Isa, aku putri kota Kekaisaran Iblis, dan aku sedang diburu. Kata Isa lemah. Ketika Niheng mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia tidak menyangka bahwa gadis compang camping di depannya sebenarnya adalah putri dari kota Kekaisaran Iblis. Tapi ketika dia memikirkannya, belum lama ini, Kaisar Iblis Yihe juga datang ke Sekte Kuali Giok karena malu menemukan Dev. Niheng tahu bahwa sesuatu telah terjadi di kota Kaisar Iblis. Putri Isa, Tuan Dev gadis sekte.
Dia pergi menghadiri asosiasi master kedokteran. Setelah terkejut, Niheng berkata pada Putri Isa. Dev tidak ada di sini? Isa mengerutkan kening, sedikit bingung. Putri Isa, meskipun Tuan Dev tidak ada di sini, Anda dapat memulihkan diri di sini dan menunggunya. Tuan Dev membawa ayahmu bersamanya ke asosiasi apoteker, seolah-olah dia ingin mendetoksifikasi ayahmu. Kata Niheng pada Putri Isa. Ketika Putri Isa mendengar bahwa ayahnya bersama Dev dan juga pergi menghadiri pertemuan apoteker, dia langsung merasa lega. Jadi dia mengangguk dan berkata, terima kasih kalau begitu. Terima kasih kembali. Setelah Niheng selesai berbicara, dia segera mengundang Isa ke sekte Kuali Giok, dan kemudian meminta Isa untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Setelah mandi, Isa kembali terlihat awet muda dan cantik. Hal ini membuat mata Niheng menatap lurus, tapi dia tahu bahwa Isa adalah teman Dev, dan dia tidak berani menghujat sama sekali. Bisakah Anda menghubungi Dev sekarang? Saya ingin menelepon mereka untuk meyakinkan mereka. Isa ingin berbicara dengan Dev agar ayahnya tidak khawatir. Jika tidak, Kaisar Iblis Yihe akan mengira Isa ditangkap oleh Huben dan terjebak di kota Kaisar Iblis. Dan mungkin saja, Isa akan kehilangan barang paling berharganya di tangan Huben. Ketika Tuan Dev pergi, dia meninggalkan slip giok transmisi suara. Saya bisa menghubunginya? Kata Niheng. Bagus sekali, tolong segera hubungi Dev. Saat Isa mendengar ini, dia berkata dengan gembira. Niheng mengangguk, mengeluarkan slip giok transmisi suara, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan langsung menghancurkan slip giok itu hingga meledak. Segera, suara Dev muncul. Niheng, apakah ada yang salah dengan sekte Kuali Giok? Dev bertanya. Lagi pula, tidak lama setelah mereka keluar, Niheng mulai berbicara di slip giok, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tuan Dev, Putri Isa telah datang ke sekte Kuali Giok dan ingin berbicara dengan Anda. Kata Niheng. Ketika Dev mendengar bahwa itu adalah Putri Isa, dia tercengang. Isa, benarkah itu Isa? Saat ini, suara bersemangat Yihe datang. Mendengar suara ayahnya, Putri Isa langsung menangis dan berkata, Ayah, ini aku. Aku melarikan diri. Ayah tidak perlu khawatir lagi. Ketika dia mendengar itu benar-benar suara Isa, Kaisar Iblis Yihe sangat tercekat hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dev juga berkata dengan semangat, Niheng, kamu harus melindungi Putri Isa selama kami tidak ada, mengerti? Dimengerti. Niheng mengangguk. Setelah Isa mengucapkan beberapa patah kata lagi setelah Dev, suaranya menghilang lagi pula, slip giok transmisi suara juga memiliki batas waktu. Bab 2783, Sekelompok Orang yang Aneh. Setelah mengetahui bahwa Isa baik-baik saja, baik Yihe maupun Dev berada dalam suasana hati yang baik. Sekelompok orang bergerak lebih cepat. Tidak jauh dari Kabupaten Jialing, Dev dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok orang. Kelompok orang ini mengenakan pakaian yang sama, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus satu. Tampaknya kelompok orang ini juga menuju Kabupaten Jialing. Tetua ketiga, apakah kamu kenal orang-orang ini? Dev bertanya pada tetua ketiga. Kalau orang-orang ini juga tergabung dalam asosiasi apoteker, maka sesepuh ketiga pasti saling kenal, lagi pula mereka semua apoteker dan seharusnya sudah pernah bertemu sebelumnya. Tetua ketiga melirik ke arah kerumunan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, orang-orang ini tidak terlihat seperti apoteker. Apakah Tuan Dev melihat sesuatu? Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dev tidak melihat ada yang salah dengan kelompok orang ini, tetapi Dev selalu merasa aura orang-orang ini berbeda dari biksu biasa. Tapi Dev tidak bisa membedakan secara spesifik, jadi dia bertanya pada tetua ketiga. Ketika sekelompok orang ini melihat Dev dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk melihat kedua kali, lalu berjalan melewati Dev dan yang lainnya. Tepat ketika sekelompok orang ini melewati Dev dan yang lainnya, salah satu dari mereka terus menatap Dev dan yang lainnya, dan sepertinya ada sedikit permohonan di matanya. Ketika Dev ingin melihat lebih dekat orang itu, sekelompok orang ini sudah pergi dengan cepat, sepertinya mereka sengaja mengikuti Dev dan yang lainnya untuk menjauhkan diri, jadi kelompok orang ini berjalan sangat cepat. Dev sedikit mengernyit dan mengamati dengan cermat sekelompok orang yang menghilang. Dev, ada apa? Apakah ada yang aneh dengan orang-orang itu? Liu Ruyan melihat ekspresi Dev dan bertanya. Saya selalu merasa ada seseorang di antara kelompok orang itu yang meminta bantuan dari kita. Kata Dev. Minta bantuan. Liu Ruyan tertegun sejenak, lalu berkata, orang-orang ini jelas berasal dari geng yang sama. Bagaimana bisa ada orang yang meminta bantuan kami? Anda pasti salah melihatnya, bukan? Itu mungkin. Dev tersenyum tipis dan berkata. Setelah berjalan beberapa saat, beberapa orang mulai duduk dan istirahat, lagi pula Kabupaten Jialing tidak jauh, jadi tidak perlu terburu-buru. Tepat ketika beberapa orang sedang beristirahat, Dev melompat dan menghilang. Dev tidak akan pernah bisa melupakan sorot mata pria itu, yang jelas merupakan sorot matanya yang meminta bantuan. Terlebih lagi, aura sekelompok orang ini membuat Dev sedikit bingung.
Tidak butuh waktu lama bagi Dev untuk menyusul sekelompok orang yang juga sedang beristirahat di bawah pohon besar saat ini. Dev mencari orang yang meminta bantuan di tengah kerumunan, tetapi dia tidak dapat menemukan orang yang meminta bantuan sama sekali. Tepat ketika Dev sedang bingung, dia merasakan seseorang berbicara samar-samar tidak jauh di sebelah kirinya, jadi Dev menyelinap diam-diam. Segera, Dev menemukan bahwa pria yang meminta bantuan itu sekarang bersama pria tua kurus yang memimpin. Di depan mereka, ada kuali tungku, dengan asap putih keluar dari tungku, terlihat jelas bahwa mereka sedang menyempurnakan alkimia. Mengapa orang-orang ini membuat ramuan di sini? Dev sedikit terkejut dan tidak mengerti bagaimana orang-orang ini bisa membuat alkimia di tempat terpencil ini. Tepat ketika Dev ingin menggunakan indera penciumannya untuk mencium ramuan yang dimurnikan di tungku, lelaki tua kurus itu tiba-tiba melihat ke sini dengan tatapan dingin. Dev kaget, dia sudah menyembunyikan auranya, tapi dia tidak ingin diperhatikan oleh pihak lain. Dev berbalik untuk pergi, tetapi mendengar lelaki tua kurus itu berkata, "Siapa itu? Sekarang kamu di sini, jangan licik." Ketika Dev mendengar ini, dia bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia melihat Dev, pria yang meminta bantuan itu jelas tertegun sejenak. "Nak, apa yang kamu lakukan secara diam-diam?" Orang tua kurus itu memandang Dev dan bertanya dengan ekspresi dingin. Bab 2784, mudah ditangkap. "Aku sedang jalan-jalan. Ini bukan rumahmu. Bolehkah aku ikut?" kata Dev dengan ekspresi santai. Setelah mendengar ini, lelaki tua kurus itu mengerutkan kening dan berkata, "Ini tempatku sekarang. Keluar dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Orang tua kurus itu meledak dengan niat membunuh, menyelimuti Dev, seolah dia ingin menakuti Dev. Tapi siapa sangka Dev tidak takut sama sekali, dia tersenyum ringan dan berkata, "Kamu bilang itu milik keluargamu, jadi itu milikmu. Bisakah kamu mengambil akta tanah itu dan melihatnya? Anak baik, apakah kamu mencari kematian?" Orang tua kurus itu tiba-tiba menjadi marah, dan aura di tubuhnya meningkat. Pada saat ini, ketika pria di samping melihat ini, dia melompat dan berlari langsung menuju Dev. "Nak, menderita kematian." Begitu pria itu mengambil tindakan, serangkaian bayangan tinju segera menyelimuti Dev. Dev bingung sejenak dan tidak mengerti mengapa pria ini tiba-tiba menyerangnya. Pria ini jelas memiliki sedikit ketidakberdayaan dan permohonan di matanya, jadi dia datang untuk melihat situasinya, tetapi orang ini sebenarnya menyerangnya dengan sangat kejam. Melihat pria itu mengambil tindakan, pria tua kurus itu menahan napas dan melihatnya dengan cibiran di wajahnya. Meskipun Dev tidak tahu apa maksud orang ini, lawan menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, dan Dev tidak bisa berdiri dan menerima pukulan. Tepat ketika tinju pria itu mengenai matanya, Dev menamparnya dengan satu telapak tangan. Pria di depannya hanya berada di alam fusion tingkat keempat, dia sama sekali bukan ancaman bagi Dev. Dev bisa memukul mundur lawan hanya dengan satu gerakan. Namun begitu Dev melakukan gerakannya, dia tertegun sejenak, karena dia menemukan bahwa pukulan yang tampak keras dari pria itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang besar, bisa dikatakan lemah. Dev segera mengerti bahwa sepertinya pria itu tidak benar-benar ingin menyerangnya, jadi Dev segera menarik kekuatannya dan mundur. Pria itu sekarang mendekati Dev, tinjunya seperti naga yang berenang, terus-menerus mendorong Dev mundur. Hanya saja setiap pukulan pria tersebut tidak memiliki kekuatan, dan Dev juga bertindak bersama pria tersebut, seolah-olah dia dipukuli dengan sangat malu dan hanya bisa menghindar. Jika Dev tidak bereaksi sekarang dan memukulnya tanpa menarik kekuatannya, pria itu pasti sudah lama terbang. "Cepat pergi, jangan tinggal di sini menunggu kematian, orang-orang ini adalah pembudidaya iblis, kamu tidak bisa macam-macam dengan mereka." Saat menyerang Dev, pria itu berbisik kepada Dev. "Pembudidaya iblis." Dev tertegun. Pantas saja dia merasa ada yang salah dengan aura orang-orang ini, namun dia tidak mendeteksi aura klan iblis. "Apa yang terjadi?" Dev bertanya dengan bingung. "Jangan tanya, aku tidak bisa menjelaskanmu dalam satu atau dua kalimat. Lari saja demi nyawamu. Anda hanya berada di alam penggabungan tingkat kedua, tetapi Anda berani mengikuti saya. Saya yakin Anda akan pergi ke Kabupaten Jialing. Jika waktunya tiba, Anda dapat memberitahu Putri Kabupaten Jialing bahwa para pembudidaya iblis ini juga berencana untuk pergi. Pergi ke Kabupaten Jialing. Mereka berencana mencuri ramuan dari Persatuan Ahli Pengobatan, kamu harus memberitahu mereka." Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Dev melihat ini, dia mengerti mengapa pria itu tiba-tiba menyerangnya. Ternyata dia hanya berada di alam fusion tingkat kedua dan bukan tandingan lelaki tua kurus itu. Dia takut dia akan membuat tangan yang beracun. Jadi dia memimpin dalam mengambil tindakan. "Meskipun aku berada di alam fusion tingkat kedua, aku dapat dengan mudah menghadapi orang tua itu." Dev tersenyum ringan, lalu meraih pergelangan tangan pria itu. Sebelum pria itu sempat bereaksi, dia langsung ditundukkan oleh Dev. Pria itu tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa dia berada di alam fusion tingkat keempat. Jika dia ingin berurusan dengan Dev, alam fusion tingkat kedua, dia mudah ditangkap, tetapi dia tidak mau. Ditahan oleh Dev, tidak ada ruang untuk perlawanan. Bab 2785, dari mana datangnya kepercayaan diri?
Kamu. Pria itu memandang Dev dengan tidak percaya, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Dev melepaskan pria itu dan berkata, bawa saya ke sana. Pria itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya membawa Dev menuju pria tua kurus itu. Ketika lelaki tua kurus itu melihat Dev dan lelaki itu berjalan ke arahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, Su Xingyue, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membunuhnya untukku? Pria itu tidak berbicara, ekspresi wajahnya sangat rumit. Dev memandang lelaki tua kurus itu dan berkata, kamu, seorang kultivator iblis, tidak menemukan tempat untuk bersembunyi, tetapi kamu berani muncul secara terbuka. Begitu lelaki tua kurus itu mendengar Dev mengungkapkan identitasnya, dia segera mengerti bahwa Su Xingyue telah mengkhianatinya, jadi dia berhenti menyembunyikannya, aura hitam terpancar dari tubuhnya, yang jelas merupakan semacam keterampilan sihir yang telah dia latih. Su Xingyue, kamu berani mengungkapkan identitasku, tahukah kamu konsekuensinya? Orang tua kurus itu bertanya. Su Xingyue mengertakkan gigi, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, saya tahu konsekuensinya, tetapi bahkan jika saya mati, saya tidak akan membantu para pelaku kejahatan. Saya membantu Anda menyembunyikan energi iblis di tubuh Anda sepanjang jalan, tetapi berapa banyak orang sudahkah kamu membunuh? Skenario terburuknya adalah kematian. Aku tidak akan membuat ramuan untukmu untuk menyembunyikan roh jahat. Aku akan membunuhmu atau memotongmu menjadi beberapa bagian. Su Xingyue juga mempertaruhkan nyawanya dan meneriaki lelaki tua kurus itu. Oke, karena kamu tidak takut mati, maka aku akan membantumu. Apakah menurutmu seorang biksu di alam fusion tingkat kedua dapat menyelamatkanmu? Kata lelaki tua kurus itu, dan dengan gerakan jarinya, aura hitam muncul dari tubuh Su Xingyue menjerit dan jatuh ke tanah, bergerak terus-menerus. Adik, cepat bunuh aku, jangan biarkan aku disiksa. Su Xingyue memandang Dev dan berkata. Dev sedikit mengernyit, lalu melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Su Xingyue. Semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Su Xingyue, dan Dev menemukan bahwa tubuh Su Xingyue telah dipenuhi dengan energi iblis. Pada saat ini, energi iblis mengalir ke seluruh tubuh Su Xingyue, membuat Su Xingyue sangat sakit. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati selama aku di sini. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menepuk tubuh Su Xingyue beberapa kali kemudian, di atas kepala Su Xingyue, kabut hitam yang berputar-putar terus muncul. Tapi Dev tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan semua kabut hitam tersedot ke dalam tubuh Dev. Dalam sekejap, semua energi iblis di tubuh Su Xingyue menghilang dan disedot ke dalam tubuhnya oleh Dev. Su Xingyue tercengang saat melihat pemandangan ini. Adik kecil, kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu terkontaminasi energi iblis, dan hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Su Xingyue tidak mengerti bagaimana Dev menyedot energi iblis itu ke dalam tubuhnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev tersenyum ringan, lalu menatap lelaki tua kurus itu. Orang tua kurus itu memandang Dev dengan ekspresi terkejut di wajahnya, siapa kamu? Beraninya kamu menghirup energi iblisku ke dalam tubuhmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Aku harus menghadiri dewan kedokteran, jadi aku tidak ingin kamu menyebabkan kerusakan. Lagi pula, aku tidak peduli apakah kamu iblis, orc, atau manusia. Selama kamu tidak memprovokasiku, aku tidak peduli denganmu. Dev melambaikan tangannya ke arah lelaki tua kurus itu dan berkata. Orang tua kurus itu tercengang. Dia melihat Dev dari atas ke bawah. Dia tidak percaya bahwa Dev, seorang biksu di alam fusion tingkat kedua, berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Lagi pula, dia juga berada di alam fusion tingkat 6, dengan perbedaan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh lawan hanya dengan satu tamparan. Sekarang lelaki tua kurus itu bahkan tidak tahu dari mana Dev mendapatkan kepercayaan dirinya. Bahkan Su Xingyue di sampingnya pun bingung, meskipun kekuatan Dev mungkin memang lebih tinggi dari apa yang dia tunjukkan, Biksu Fusion Realm tingkat kedua tidak memiliki peluang untuk menang melawan Biksu Fusion Realm tingkat 6. Bab 2786, Memalukan. Wah, kamu terlalu gila. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian, tapi aku baru saja memprovokasi kamu hari ini. Coba aku lihat apa yang dapat kamu lakukan padaku. Saat lelaki tua kurus itu berbicara, udara dingin dari tubuhnya langsung meledak, dan seluruh hutan pegunungan dipenuhi dengan udara dingin ini. Kemudian lelaki tua kurus itu mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan api hitam keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga api dan langsung menuju ke Dev. Ketika Dev melihat api hitam yang memancar dari lelaki tua kurus itu, dia langsung merasakan deja vu. Tuan Dev, ini adalah api tertinggi. Saya tidak menyangka bahwa orang tua ini juga berasal dari garis keturunan iblis api. Hanya saja api tertinggi miliknya terlalu buruk dan tidak semurni milik saya. Pada saat ini, suara Zeyan terdengar di benak Dev. Dev juga langsung mengerti bahwa nyala api ini ternyata adalah api pamungkas dari klan iblis, tetapi karena tidak terlalu murni, Dev tidak memikirkannya untuk beberapa saat. Karena kamu ingin bermain api, maka aku akan bermain denganmu. Dev menggerakkan telapak tangannya, dan bola api langsung melompat ke ujung jarinya. Kemudian Dev menjentikkannya, dan nyala api langsung keluar ke depan.
Melihat pemandangan ini, lelaki tua kurus itu tak kuasa menahan tawanya. Hahaha, apa kamu bercanda? Hanya dengan sedikit api, kamu berani bersaing denganku. Beraninya cahaya kunang-kunang bersaing dengan terangnya bulan. Pria tua kurus itu memasang ekspresi mengejek di wajahnya, tapi dia tidak bisa meremehkan api pop-up Dev. Dibandingkan dengan beberapa naga api miliknya, bola api ini hanya dikerdilkan oleh raksasa. Tetapi lelaki tua kurus ini tidak tahu sama sekali bahwa nyala api Dev yang tampaknya tidak mencolok adalah api tertinggi yang sebenarnya, api tertinggi yang paling murni. Boom! Tepat setelah bola api Dev dikeluarkan, tiba-tiba meledak di udara, dan nyala api berkobar ke seluruh langit, membentuk dinding api. Seluruh area diselimuti lautan api, dan suhu yang sangat panas menyebabkan ruang terdistorsi. Beberapa naga api milik lelaki tua kurus itu langsung ditelan oleh api. Pepohonan, bunga, dan rerumputan di sekitar hutan pegunungan semuanya layu dalam sekejap, dan bahkan burung dan binatang yang terbang di langit pun berubah menjadi abu. Api pamungkas murni Dev, tentu saja, kekuatannya dibandingkan dengan api lelaki tua kurus ini, api itu lebih dari 100 kali lebih kuat. Ketika lelaki tua kurus itu melihat ini, dia buru-buru mundur, dia tidak berani menahan api, atau dia mungkin akan terbakar menjadi abu. Kamu, siapa kamu? Mengapa api yang kamu kendalikan sangat mirip dengan milikku? Orang tua kurus itu memandang Dev dan bertanya dengan ekspresi bingung. Api jenis apa yang kamu bicarakan? Dev bertanya. Ini adalah api tertinggi klan iblis, api terkuat dari silsilah Balrog kita. Orang tua kurus itu berkata dengan sedikit bangga. Bah, sungguh memalukan bagi silsilah Balrog. Ini disebut api tertinggi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mereka mempraktikannya. Zeyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk pikiran Dev. Tapi ini normal, bagaimanapun, klan iblis telah hancur selama bertahun-tahun, dan bahkan silsilah iblis api telah terpecah menjadi sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa cabang sampingan, yang mungkin hanya mempraktikkan beberapa keterampilan dangkal dari api tertinggi, juga mendirikan sekte. Hal ini menyebabkan orang lain kemudian mempraktikkan api tertinggi iblis, dan selera mereka berubah. Faktanya, api tertinggi Zeyan tidak semurni bola api tertinggi di tubuh Dev bagaimanapun, api tertinggi Dev adalah api tertinggi iblis yang sebenarnya. Saya juga api tertinggi klan iblis. Kami berdua mempraktikkan hal yang sama. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Kamu kentut, kenapa aku belum pernah melihat api tertinggi dengan nafas seperti ini? Jangan berbohong padaku. Lagi pula, kamu bukan iblis. Bagaimana kamu bisa mengolah api tertinggi iblis kita? Saya pikir Anda mengintip metode budidaya api tertinggi klan iblis kami, dan diam-diam mengintegrasikannya ke dalamnya sendiri, sehingga Anda menjadi mirip dengan api tertinggi saya. Orang tua kurus itu tidak mempercayainya sama sekali. Dev juga menggunakan api tertinggi iblis. Bab 2787, dihukum mati. Kamu benar-benar orang yang bodoh. Kamu bahkan tidak tahu Zihuo yang paling otentik, dan kamu masih berani menyebut dirimu sendiri sebagai anggota silsilah iblis api. Dev mendengus dingin. Orang tua kurus itu memandang ke arah Dev, yang tampak seperti sedang berbohong, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar api terkuat? Apakah kamu juga seorang pembudidaya iblis dari silsilah iblis api? Tapi aku tidak merasakan aura iblis darimu. Apakah kamu juga meminum pil ki tersembunyi? Kata-kata lelaki tua kurus itu mengejutkan Dev. Dev tidak tahu apa itu pil ki tersembunyi. Melihat ini, Su Xingyue di samping dengan cepat menjelaskan, pil tersembunyi ki ini adalah pil unik dari sekte Danyang kami. Pil ini dapat menyembunyikan aura di tubuh dan menyulitkan orang untuk mendeteksinya. Apalagi karena bisa menghilangkan aura setan sehingga para penggarap setan bisa hidup normal. Justru karena inilah para penggarap iblis ini menangkap saya dan meminta saya untuk menyempurnakan pil ki tersembunyi untuk mereka. Hanya karena saya tidak memiliki keterampilan untuk menyempurnakan pil ki tersembunyi, efek dari pil ki tersembunyi tidak akan bertahan lama. Saya berhenti di sini untuk perbaikan kali ini karena efek pil ki tersembunyi akan segera hilang, jadi saya diminta untuk menyempurnakan pil tersebut lagi. Kata-kata Su Xingyue membuat Dev mengerti mengapa para pembudidaya iblis ini berani berjalan begitu terbuka. Bukankah mungkin sekte Danyangmu sering bekerja sama dengan pembudidaya iblis? Dev bertanya. Bagaimanapun, pil ki tersembunyi ini hanyalah ramuan ajaib untuk para pembudidaya iblis, jadi pasar terbesar untuk menyempurnakan pil ki tersembunyi ini seharusnya diambil oleh para pembudidaya iblis. Wajah Su Xingyue penuh rasa malu, namun pada akhirnya dia mengangguk dan berkata, memang benar pil ki tersembunyi kami sering dijual kepada beberapa pembudidaya iblis, tetapi kami juga selektif dan tidak akan bekerja sama dengan semua pembudidaya iblis. Sekelompok pembudidaya iblis seperti mereka melakukan kejahatan yang sangat jahat dan membunuh banyak orang. Kami di sekte Danyang menolak bekerja sama dengan mereka, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menangkap saya. Setelah mendengar ini, Dev juga mengerti. Tampaknya sekte Danyang tidak seperti sekte lain yang akan membunuh semua iblis yang mereka lihat tanpa mempedulikan kejahatannya. Lagi pula, ada orang baik di klan iblis, misalnya, wanita tua klan iblis yang ditemui Dev berinisiatif untuk berdiri dan memberikan manik iblis untuk dirinya sendiri agar tidak melibatkan orang lain. Kamu tidak tahu pil ki tersembunyi. Sepertinya kamu bukan dari klan iblis.
Lalu siapa kamu? Mengapa kamu menjadi api tertinggi dari silsilah iblis api kami? Orang tua kurus itu mendengar percakapan antara Dev dan Su Xingyue dan bertanya. Tidak peduli siapa aku, yang penting kamu telah dijatuhi hukuman mati olehku. Dev berkata dengan tenang. Huff, aku tidak malu berbicara sekeras itu. Orang tua kurus itu mendengus dingin, lalu nyala api berkobar di telapak tangannya, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai membengkak. Telapak tangan guntur. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, membalik telapak tangannya, dan tiba-tiba mengayunkannya ke udara. Bersamaan dengan suara gemuruh, langit tiba-tiba menjadi gelap. Orang tua kurus itu terkejut, dia segera melihat ke atas dan menemukan sebuah tangan besar muncul di atas kepalanya. Telapak tangannya terus menekan, dan tekanan yang tak ada habisnya menyebabkan api pada lelaki tua kurus itu perlahan padam. Mata lelaki tua kurus itu penuh dengan ketakutan, dia berada di alam fusion tingkat 6, dan dia benar-benar merasakan nafas kematian di bawah tekanan Dev, alam fusion tingkat kedua. Orang tua kurus itu tahu bahwa dia dalam masalah, jadi dia berbalik dan ingin melarikan diri. Sayangnya, saat lelaki tua kurus itu berbalik, kilat yang menyilaukan tiba-tiba menyambar dari telapak tangan besar di langit. Dia memukul lelaki tua kurus itu dengan keras dan menjatuhkan lelaki tua kurus itu ke tanah. Bum bum bum. Guntur dan kilat menyambar satu demi satu, terus-menerus membombardir tubuh lelaki tua kurus itu. Su Xingyue tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev, yang berada di alam fusion tingkat kedua, bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Dia benar-benar menamparkan seorang biksu di alam fusion tingkat 6. Dengan satu telapak tangan, di tanah. Bab 2788, Pelunasan. Hentikan, kalau tidak, Tuan Balrog kami tidak akan mengampunimu. Teriak lelaki tua kurus itu. Bah, Enma tahu siapa kamu. Kamu hanyalah salah satu cabang dari garis keturunan Enma. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai anggota Enma. Dev menarik napas dalam-dalam. Guntur dan kilat terus membombardir, dan tak lama kemudian lelaki tua kurus itu dibombardir menjadi terak. Tapi bola kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuh lelaki tua kurus itu. Setelah kabut hitam ini muncul, dunia menjadi gelap. Ini adalah jiwa iblis, jangan biarkan dia melarikan diri. Melihat ini, Su Xingyue buru-buru berkata kepada Dev. Dev mengangguk dan bergegas menuju jiwa iblis, dan jiwa iblis itu menjerit nyaring, dan wajah ganas dan menakutkan muncul. Mata jiwa iblis yang seperti lonceng tembaga menatap Dev, dan giginya yang tajam terus mengeluarkan air liur, seperti iblis pemakan manusia. Melihat Dev bergegas ke arahnya, jiwa iblis yang terbungkus kabut hitam juga bergegas menuju Dev. Dev tersenyum dingin, dan bola api tertinggi langsung muncul di tangannya, dan kemudian terbungkus dalam kabut hitam jiwa iblis. Melihat ini, Su Xingyue tampak gugup. Segera, suara gemuruh pecah di kabut hitam, dan kabut hitam di seluruh langit meledak, dan kemudian berubah menjadi ribuan pecahan kabut hitam, dan setiap kabut hitam terbakar dengan api. Sosok Dev perlahan muncul, dan jiwa iblis dibakar menjadi abu oleh api pamungkas Dev. Para pembudidaya iblis lain yang mendengar keributan itu berlari dengan tergesa-gesa. Tetapi ketika mereka melihat pemimpin mereka dan jiwa iblisnya telah dibakar menjadi abu, mereka semua tampak ngeri. Sebelum Dev dapat mengambil tindakan terhadap mereka, orang-orang ini segera melarikan diri tanpa jejak. Dev tidak mengejar mereka. Para pembudidaya iblis ini melarikan diri. Selama mereka tidak menyakiti penduduk desa atau memprovokasi dia di masa depan, Dev tidak akan memperhatikan mereka. Adikku, kamu menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Aku pasti akan membalas budi kamu ketika aku sampai di Kabupaten Jialing. Su Xingyue berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ini hanya sedikit usaha, tidak perlu bersikap sopan. Dev tersenyum ringan. Saat ini, Liu Ruyan dan yang lainnya melihat Dev tidak terlihat, jadi mereka juga berlari. Dev, kamu baik-baik saja. Melihat Dev, Liu Ruyan bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya. Tuan Dev, apakah baru saja terjadi perkelahian di sini? Mengapa ada bau setan? Yihe sedikit mengernyit dan berkata. Meski kekuatan Yihe telah ditekan, indranya masih sangat sensitif. Ya, saya baru saja membunuh seorang kultivator iblis dan menyelamatkan rekan Tao ini dari Sekte Danyang. Dev menunjuk ke arah Su Xingyue dan berkata. Klan Danyang. Tetua ketiga tertegun dan menatap Su Xingyue dengan tidak percaya, apakah kamu dari klan Danyang? Ya, saya adalah tetua dari Sekte Danyang, nama saya Su Xingyue. Saya ingin tahu dari mana asal rekan-rekan Tao ini. Su Xingyue bertanya pada tetua ketiga. Oh, kami dari Sekte Kuali Giok, dan kami akan menghadiri asosiasi master kedokteran. Tetua ketiga berkata dengan cepat. Oh, ternyata dia adalah sesama penganut Tao dari Sekte Kuali Giok. Aku tidak pernah menyangka bahwa Sekte Kuali Giokmu akan memiliki orang yang begitu kuat. Su Xingyue berkata dengan heran. Bagaimanapun, kekuatan sekte seperti mereka, yang terutama berfokus pada pemurnian obat, umumnya rendah, namun, di dunia para dewa dan manusia ini, apoteker memiliki status yang tinggi, jadi meskipun beberapa apoteker tidak kuat, tidak akan ada satu, memprovokasi.
Penatua Su, apakah Anda akan pergi ke Kabupaten Jialing untuk menghadiri konferensi apoteker? Saya ingat setiap tahun di konferensi apoteker, Sekte Danyang Anda bertindak sebagai wasit. Tetua ketiga bertanya. Ya, saya juga pergi ke Asosiasi Apoteker Kabupaten Jialing untuk bertindak sebagai wasit kali ini, tetapi beberapa saudara senior pergi lebih dulu dan saya tertunda karena sesuatu. Kali ini, pembudidaya iblis mengambil kesempatan itu dan mengendalikan saya. Jika bukan karena rekan Tao yang menyelamatkan saya mungkin masih melayani para penggarap iblis itu sekarang. Su Xingyue berkata dengan canggung. Bab 2789, Sang Pencetus. Elder Su, karena kamu sendirian, ayo pergi bersama dan minta seseorang untuk menjagamu. Tetua ketiga melihat Su Xingyue sendirian, jadi dia buru-buru berkata. Toh, jika Anda membangun hubungan baik dengan wasit terlebih dahulu, pertemuan apoteker selanjutnya akan lebih lancar. Itulah yang ku maksud. Su Xingyue mengangguk. Faktanya, Su Xingyue juga ingin tahu tentang Dev. Dia ingin tahu bagaimana Dev, sebagai seorang apoteker, bisa begitu kuat. Beberapa orang mulai menuju Kabupaten Jialing bersama-sama. Dalam perjalanan, Su Xingyue berkata kepada Dev, teman kecil, saya ingin tahu tingkat kekuatan pemurnian obat apa yang Anda miliki sekarang. Kekuatan dalam memurnikan pengobatan. Dev sedikit mengernyit. Dev tidak tahu bahwa alkemis ini sebenarnya memiliki alam yang berbeda, dan tidak ada yang memberitahunya tentang hal itu. Penatua Su, Tuan Dev belum menguji di Sekte Kuali Giok kami, jadi kami tidak tahu apoteker tingkat apa dia. Ketika tetua ketiga melihat ini, dia segera menjelaskan. Mendengar ini, Su Xingyue mengangguk dan berkata, ternyata saya belum mengujinya, tapi menurut saya kekuatan pemurnian obat teman kecil saya seharusnya cukup bagus, setidaknya di tingkat menengah kelas 3. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xingyue dan berbicara dengan Su Xingyue, Dev memahami bahwa ada 9 tingkat alkemis di surga dan dunia manusia, dan setiap tingkat dibagi menjadi 3 tingkatan, atas, menengah, dan bawah. Semakin tinggi level sang alkemis, semakin banyak ramuan tingkat lanjut yang dapat dimurnikan. Namun, pemurnian ramuan tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan sang alkemis. Ada juga bahan obat, kuali tungku, dan bahkan api yang digunakan untuk memurnikan ramuan. Indah sekali. Oleh karena itu, jika seorang alkemis senior memiliki tungku tingkat dewa dan beberapa ramuan ajaib, adalah mungkin untuk memurnikan ramuan asli. Setelah percakapan Su Xingyue, Dev juga belajar banyak tentang sejarah alkemis di surga dan dunia manusia, dan juga belajar banyak. Tidak, Sekte Danyang tampaknya jauh lebih kuat daripada Sekte Kuali Giok. Kalau tidak, mustahil bagi sesepuh Sekte Danyang untuk menjadi wasit. Tampaknya semua orang di area ini mengakui keterampilan alkimia Sekte Danyang. Tanpa disadari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Saat ini, sebuah kota besar muncul di depan mata Jin Jin. Kabupaten Jialing telah tiba. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasakan perasaan yang mengejutkan. Tetua ketiga memandangi kota besar di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Yihe memandang ke Kabupaten Jialing dan menghela nafas dengan emosi, sungguh spektakuler. Tampaknya binatang buas tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manusia dalam hal konstruksi. Meskipun kota Kekaisaran Iblis di Yihe juga sangat besar dan spektakuler, dibandingkan dengan Kabupaten Jialing, kota itu terlihat kerdil dan tidak cukup untuk dilihat. Jika kota Kekaisaran Iblis di Yihe adalah rumah besar beratap genteng, maka Kabupaten Jialing ini bisa disebut villa. Tuan Dev, perkelahian pribadi dilarang keras saat memasuki Kabupaten Jialing, jadi Anda harus berhati-hati. Jika ada perselisihan atau konflik, Anda bisa naik ring. Di Kabupaten Jialing ini, ada arena di mana-mana, dan Anda dapat berkompetisi kapan saja. Tetua ketiga mengingatkan Dev dengan suara rendah. Dev mengangguk, dan kemudian kelompok itu memasuki Kabupaten Jialing. Dan di alun-alun memasuki gerbang kota, sebuah patung berdiri di tengahnya. Patung itu bergambar seorang lelaki tua, memegang benda mirip Ganoderma di tangannya, dan sepertinya sedang mengendusnya di depan hidungnya. Tuan Dev, patung ini milik Gezi Chuan, pencetus alkemis kita, yang semuanya bernama Yao Lao. Tetua ketiga memperkenalkannya di telinga Dev. Dev sedikit terkejut karena Kabupaten Jialing sebenarnya memiliki patung seperti itu yang berdiri di alun-alun. Bagaimanapun, Yao Lao ini adalah pencetus para alkemis. Seharusnya sekte alkimia yang akan menempatkan patung di kota seperti Kabupaten Jialing. Rasanya tidak pantas menempatkan patung seperti itu. Mungkinkah putri dari Kabupaten Jialing juga seorang apoteker? Bab 2790, nasi yang lembut rasanya enak sekali. Su Xingyue, yang pasti merasakan kebingungan Dev, berkata, teman muda, kamu mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa Kabupaten Jialing memiliki skala seperti itu tidak dapat dipisahkan dari pertemuan pemurnian alkimia tahunan. Dan putri dari Kabupaten Jialing juga seorang apoteker yang luar biasa, jadi dia menempatkan patung Yao Lao di alun-alun ini untuk menarik lebih banyak apoteker. Ketika Dev mendengar ini, dia mengerti bahwa ternyata putri dari Kabupaten Jialing hanya melakukan bisnis untuk membuat Kabupaten Jialingnya lebih makmur. Tampaknya putri dari Kabupaten Jialing adalah pengusaha yang baik. Dev berkata sambil tersenyum tipis.
Tentu saja, selama pertemuan alkimia tahunan, ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar sumber daya yang dikumpulkan di Kabupaten Jialing. Tidakkah Anda melihat bahwa orang-orang yang menjaga gerbang kota di Kabupaten Jialing semuanya adalah Biksu Fusion Realm? Tanpa dukungan sumber daya dalam jumlah besar, Kabupaten Jialing tidak akan mampu mendukung kota sebesar itu. Kata Su Xingyue. Saya harap perjalanan ini bermanfaat. Setelah mendengar kata-kata Su Xingyue, Dev tiba-tiba merasa terpesona. Mungkin selama berada di Kabupaten Jialing, dia bisa mengumpulkan banyak harta langka dan mendetoksifikasi Ihe. Teman kecil, terima kasih atas penyelamatanmu. Ini tandaku. Jika tidak terjadi apa-apa, kamu bisa pergi ke stasiun asosiasi master kedokteran untuk bermain denganku. Su Xingyue mengeluarkan token yang sangat halus dan kecil dan menyerahkannya kepada Dev. Dengan token ini, Dev dapat masuk dan keluar dari kediaman asosiasi apoteker kapan saja. Jika dia tidak memiliki token tersebut, dia hanya bisa menunggu hari ketika asosiasi apoteker dibuka sebelum mengantri untuk masuk. Omong-omong, token ini setara dengan memberikan status VIP kepada Dev. Setelah memberikan token kepada Dev, Su Xingyue pergi mencari kakak laki-lakinya. Dan Dev, dipimpin oleh tetua ketiga, perlahan berjalan menuju Kabupaten Jialing. Kabupaten Jialing yang besar dibagi menjadi kota luar dan kota dalam. Semua orang yang datang ke Kabupaten Jialing bisa pindah dan tinggal di luar kota, namun jika ingin masuk ke dalam kota, mereka perlu diperiksa, diinterogasi, bahkan diperiksa identitasnya secara ketat. Karena pertemuan apoteker akan diadakan di pusat kota pada saat itu, Dev dan yang lainnya berjalan menuju pusat kota. Tuan Dev, kami tiga bersaudara akan menunggu Anda di luar kota. Dengan kekuatan kami, tidak menyenangkan memasuki bagian dalam kota. Pada saat ini, tiga pencuri hantu terhebat berkata kepada Dev. Lagi pula, sebagian besar orang di pusat kota adalah orang-orang yang berkuasa dan terhormat. Tiga pencuri hantu akan sangat pendiam saat bermain. Tapi lain halnya di luar kota bermacam-macam orangnya, arena dan tempat perjudiannya juga bermacam-macam, umumnya yang di bawah mayoritas. Oleh karena itu, tiga pencuri hantu bisa bersenang-senang lebih banyak di luar kota tanpa terkendali. Baiklah, tapi kalian bertiga tidak diperbolehkan mencuri apapun. Jika aku mengetahuinya, kalian bertiga akan terlihat lebih baik. Dev memperingatkan. Jangan berani, jangan berani. Beri kami 100 keberanian, dan kami tidak akan berani mencuri apapun di Kabupaten Jialing. Bukankah itu meminta kematian? Tiga pencuri hantu melambaikan tangan mereka dan berkata, Tuan Dev, jangan khawatir, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Kabupaten Jialing. Kata tetua ketiga dari samping. Dev kemudian mengulurkan tangan dan mengikuti Liu Ruyan dan berkata, beri aku beberapa koin roh. Liu Ruyan bahkan tidak bertanya, dia hanya mengeluarkan beberapa koin spiritual dan menyerahkannya kepada Dev. Dev mengambil koin roh dan melemparkannya ke tiga pencuri hantu dan berkata, kalian bersenang-senang di luar, tunggu saja kami. Ketiga pahlawan pencuri pantom mengambil alih koin roh dan sangat berterima kasih, mereka tidak lagi harus mencuri, dan mereka masih memiliki koin roh untuk digunakan. Setelah ketiga pencuri monster itu pergi, Yihe memandang Dev dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, nasi lembut Tuan Dev sangat sulit untuk dimakan. Tetua ketiga tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, sementara Liu Ruyan tersipu malu. Dev berkata dengan tidak setuju, nasi lembutnya sangat enak. Hahaha. Semua orang menjadi bahagia dan berjalan menuju pusat kota. Bersambung.